Selamat pagi guys. Hari ini kita akan bahas salah satu project desain kita. Tapi saya masih nunggu Kevin. Jadi mungkin kita akan bahas. Bentar. Ini dia Kevin datang. Pas kan. Pas sekali. Pas banget. Apa nih Pin? Kopi. Oh, thank you. Ya, kopi. Kopi. Dibuatin kopi guys sama Kevin. Lagi apa? Hah? Lagi apa? Kita lagi syuting. Kita mau bahas apa? Bahas project desain. Gitu. Kira-kira apa ya bagusnya, Pin? Pak Jeremy. Wah, Gila aja Pak Jeremy. Sama. Ya. Tadi gue juga bilang Pak Jeremy. Tapi tak coba dulu ya kopinya. Coba monggo. Awas kalau nggak enak nih. Iya nggak enak buang aja. Wah mantap nih pagi yang syahdu. Coba. Buat aku nanya. Weh. Haus. Ya. Oke, seperti yang kamu bilang tadi, Pin, kayaknya seru kita bahas projectnya Pak Jeremy. Film Pak Jeremy. Jadi project desain kita kali ini adalah project desain yang spesial. Jadi Pak Jeremy ini adalah klien dari Gauri sudah lama. Jadi dulu sempat mengerjakan project. Jadi Aji dari Gauri sempat mengerjakan projectnya Jeremy. Jadi sekarang repeat order. Iya. Istilah retailnya repeat order ya, Pin ya. Benar. Jadi Pak Jeremy menghubungi kita kembali, namun Aji mempercayakan proyeknya ke HG. Jadi proyek Pak Jeremy ini kenapa spesial? Karena Pak Jeremy ini menyewa satu rumah di kawasan Sanur. Jadi tepatnya di kawasan pariwisata Denpasar, jadi di Sanur, jadi tempatnya sangat oke. Proyek ini menarik, kenapa? Ini juga bisa menjadi referensi buat teman-teman di rumah ketika menyewa sebuah rumah, tapi ingin memanfaatkannya menjadi villa. Ini karena lokasinya di daerah Sanur, jadi Pak Jeremy melihat peluang bahwa rumah yang dia sewanya itu bisa dimanfaatkan menjadi villa. Jadi Pak Jeremy ingin merenovasi rumah yang disewa tersebut menjadi villa. Ini salah satu opsi buat teman-teman yang ingin punya villa tapi tidak ingin menyewa tanah gitu, tidak ingin membeli tanah, bisa menyewa rumah tapi direnovasi, diredesain. Makeover sedikit lah ya. Ya, ditambah-tambahkan penambahan sesuai dengan budget gitu ya. Jadi salah satu opsi buat kalian yang ingin punya villa di Bali. Iya, di Bali. Jadi project Pak Jeremy ini semoga bisa menjadi inspirasi. Jadi kita mendesain ulang atau meredesain rumah tersebut. Luasannya berapa ya, Pin? Kalau luasan dari villa ini sekitar 155 meter persegi. Itu pun untuk area yang terbangunnya saja. Karena ini lahan ini masih terdapat dua masa bangunan yang terpisah. Jadi kita mengkhusus kepada satu bangunan saja. Yang dimana luasannya itu tadi 155 meter persegi. Ya, jadi 105 meter persegi itu adalah masa bangun yang terpisah. Jadi Pak Jeremy menyewa satu rumah, tetapi terdapat dua masa bangunan begitu ya. Jadi yang satu dipakai oleh Pak Jeremy dan lagi satunya masih kosong, dan itu dimanfaatkan oleh Pak Jeremy menjadi villa seperti itu. Jadi mungkin bisa dijelasin, Pin, sedikit desainnya dari bangunan awal. Enak ya, Pin? Oke, enak. Jadi bangunan ini dulunya ada beberapa ruang ya, untuk bangunan lamanya. Untuk bangunan lama ini ada beberapa ruang, yaitu ruang master bedroom. Di sini
dapat dikatakan ada satu bangunan ini ada 2 master bedroom dan juga ada 2 master bathroom untuk bangunan lama. Kemudian satu bangunan ini terdapat satu lorong untuk memisahkan antara master bedroom, kemudian area gudang untuk bangunan lamanya, untuk fungsi lama. Kemudian dari sana kita mulai renov, mengubah fungsi gudang itu menjadi juga area kamar untuk kamar tidur untuk master bedroom lah, dapat dikatakan seperti itu. Jadi fungsi yang lama, bangunan yang lama ini terdapat 2 master bedroom, 2 master bathroom, 1 living, 1 kitchen, kemudian terdapat area gudang di sebelahnya. Jadi untuk fungsi yang baru sekarang yang direnov sekarang ini menambah fungsi dari merubah fungsi dari gudang menjadi area kamar. Kemudian tidak hanya merubah fungsi, kita juga melakukan sedikit redesign terhadap kondisi existing yang kemungkinan dapat dikatakan ya kurang layak lah, ya tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya gitu. Dan untuk sirkulasi bangunannya gimana, Pin? Kalau untuk sirkulasi bangunannya, oke, dari awal itu terdapat area parkir, Sebelumnya bangunan ini, ya, area villa ini mengaplikasikan sirkulasi linear dan juga sirkulasi terpusat, yang dimana sirkulasi terpusat itu lebih dominan berada di dalam bangunan itu sendiri. Kemudian untuk menuju bangunan itu menggunakan sirkulasi linear. Nah, yang dari mana overflow-nya itu dari area luar, dari parkir, kemudian ada sejenis decking gitu atau sejenis entrance utama, kemudian masuk ke area outdoor seperti gazebo, seperti barbecue area, kemudian ada pool, kemudian ada decking. Kemudian dari area luar, masuk ke bangunan utama yang dimana terdapat satu entrance yang langsung menuju ke living room, dining room, dan juga kitchen. Nah, kemudian dari living room, dining room, dan juga kitchen ini kita dapat menuju ke master bedroom yang 1 dan juga master bedroom yang 2. Jadi itulah dimana kita mengaplikasikan sirkulasi terpusat, karena di sini ruang utamanya itu berada di area living, dining, dan juga kitchen. Kemudian di area sebelah itu juga fungsi terbaru dari gudang, yang sebelumnya gudang sekarang sudah jadi master bedroom, terdapat sebuah lorong yang dimana sebagai area sirkulasi langsung yang dapat diakses langsung dari luar menuju ke dalam, begitu untuk sirkulasi. Oke, berarti secara garis besar yang kita tangkap dari penjelasan Kevin tadi, sebenarnya bangunan lama itu terdiri hanya 2 bedroom ya, Pin? Iya, 2 bedroom. Jadi setelah kita desain, itu ada penambahan 1 bedroom yang fungsinya mungkin untuk tamu. Jadi tamu bisa menginap di sana. Jadi total setelah kita desain ada 3 bedroom. Iya. Dan untuk kitchen, dining, living itu di open space konsepnya, jadi satu area terbuka, jadi satu menghadap view taman dan kolam gitu. Jadi desainnya kita adaptasi sih dengan kondisi existing. Jadi kita memanfaatkan kondisi existing yang ada, cuma menambahkan beberapa part yang membuat rumah ini menjadi villa gitu ya, Pin. Iya, jadi penasaran dengan desainnya bagaimana? Kita lihat.
Kan aku desain juga, Pin. Oh, ya, Ih, lupa, gimana lupa. sih? Benar. Jadi gitu, Tar, guys. tar. Hijau tuh Nyuci gelas. belum closing. Oh, subscribe channel ini. Oke. Gitu kan? Lanjut. Monggo silakan. Oke guys, jadi sekian pembahasan desain kita kali ini, yaitu proyeknya Pak Jeremy. Jadi ini jadi satu opsi buat kalian yang ingin punya villa di Bali, tidak harus menyewa tanah, membeli tanah untuk membangun villa, bisa juga menyewa rumah, direnovasi sesuai dengan kebutuhan villanya. Jadi Anda bisa punya villa di Bali. Project kita sebelumnya juga beberapa ada yang seperti itu dan sudah running, sudah jalan, villanya sudah disewa oleh banyak orang. Jadi jika kalian ingin inspirasi desain lainnya mengenai villa atau apapun, bisa subscribe channel kita Gauri Art Division. Jadi sekian dulu pembahasan desain kita kali ini. Bye.